Saya tidak cabut laporan terus, dan tidak ada kaitan saya dengan laporan-laporan yang lainnya. Suruh laporin balik Densu. Ya. Nggak ada masalah, apa sih masalahnya gitu loh? What is the problem? Dan ketika itu menjadi problem, ya gue tidak masalah. Tapi kalau buat gue sebagai individu ya nggak ada masalah. Emang apa masalahnya? Emang ada jahatnya di mana? Kemudian kalau lu mengucapkan itu, emang kenapa? Terus apa? Dan di saksi ada saksinya segala macam, kan bukan begitu. Hak orang ya. Jadi tanya ke dia aja sih. Ya lu kalau jadi gue juga pasti dateng lah kalau dipanggil. Jangan suka ngancam-ngancam orang di publik. Setelah itu takut-takutin orang dengan hukum. Gitu kan nggak bagus dilihat. Itu kan asumsi yang dia bangun sendiri. Saya mesti gimana gitu loh. Porin, tanya netizen aja. Saya kembalikan ke netizen. Saya pribadi tidak melihat ini sebagai masalah personal lagi, karena saya udah bilang saya udah selesai waktu itu. Jadi kalau netizen pengen saya laporkan, silakan. Saya nggak tertarik untuk melampiaskan ego saya ke dia. Ini ada deh, sudah gua lapor, itu yang paling utama target saya tuh. Mulutnya perlu dijaga, asal ngomong doang. Ya, dia pasti kena, perhatiin. Hei Cowboy Cengeng yang lagi takut dilaporkan oleh Farad Abbas. Jangan cengeng ya, jangan ngejek saya pengacara cengeng. Saya menangis karena saya punya hati nurani untuk membela rakyat kecil. Tapi kamu ketika berbicara bodoh, berbicara fitnah, mempermalukan dengan brutal, gaya premanisme, kita nggak peduli. Oleh karena itu, saya menyatakan kamu telah melanggar hukum. Mana ada somasi terbuka mempermalukan orang, ya? Mana ada baru kirim surat somasi, kemudian langsung laporkan, langsung marah-marah, langsung memfitnah tanpa nunggu klarifikasi. Kalau dari awal saya tahu dia nggak bisa, tidak bisa melakukan operasi untuk matanya lagi. Untuk apa? Kita berjuang untuk operasi matanya. Bagus pengobatan. Makanya saya bilang kalau perlu ke Pineng, kita ke Pineng, ke Singapura atau kemanapun kita berjuang sama-sama. Karena pengen banget bisa ngelihat beliau ini bisa melihat lagi seperti sedia kala, dia bisa bekerja. Itu tujuan utama. Kita WA nggak direspon, sampai bersurat yayasan kami diterima oleh istrinya Mas A itu. Nggak ada jawaban, nggak ada respon, terus kita harus gimana? Nggak mungkin dong kita datang ke rumah orang tanpa ada komunikasi. Kan etikanya ketika kita mau datang ke rumah saudara aja kita komunikasi dulu. Menjalani sosial pun nggak pernah dilaporkan, nggak pernah ada masalah baru kali ini, gitu. Jadi pada saat dilaporkan ya sudah, nggak apa-apa, saya terima. Oke, kalau aku pribadi ya, pada saat pertama kita open donasi, ini kan kita galang di media sosial kita, yaitu di Instagram kita. Gitu. Jadi yang notabene kalau buat kami bentuk transparansi dan menjaga amanah adalah men-share apapun yang terjadi. Gini loh, ini kan seolah-olah jadi saya yang melakukan statement yang atas hujatan netizen gitu loh. Tapi kan di sini yang saya sampaikan adalah kebenaran dan saya bisa bertanggungjawabkan berupa dari bukti mutasi tersebut gitu. Jadi kalau emang ada netizen misalnya berbicara soal Mas Agus apa itu di luar dari kendali kami. Emang kalau kamu menangis, terus kamu sedih, kamu teriak, emang saya yang zolim sama kamu? Emang Tuhan tidak tahu? Emang kita tidak celaka kalau zolim sama kalian? Emang kita tidak malu, ya? Janganlah dengan cara-cara seperti itu, tidak bagus. Kalian dari RT mana? Saya nggak ada pernah ngontak minta tolong sama Pak RT di sini, tolong diamankan saya karena saya merasa tidak bersalah. Jadi kita nggak takut, ya. Dan hati-hati aja. Terus dia minta juga untuk melihat mutasi dari rekening Agus di M-Banking, rekening Agus di handphone. Cuman kan di waktu malam itu nggak bisa. Kenapa? Karena yang Agus pakai kan itu kartu ekspresi, bukan yang bisa dicek 1 bulan. Terus dia bilang di situ, masa sih kamu bohong ya, katanya kamu nggak bisa dicek. Kan situ bisa kita ngecek itu cuman 1 minggu, nggak bisa ngecek 1 bulan. Terbuka untuk itu. Bang, apabila pihak Agus tidak mau menghadiri undangan dari Abang, apa langkah Abang selanjutnya mungkin? Baik, begini. Selama ini kan disampaikan secara media sosial juga, tadi disampaikan juga untuk melakukan pertemuan. Untuk bertemu dan lain sebagainya guna membahas masalah ini. Ya, saya melihat kita fokus kepada prioritas penggunaan penyaluran dana donasi ini. Untuk itulah kita mengundang agar supaya bagaimana ini bisa diselesaikan dengan baik. Kenapa? Karena Tenovi juga kan menerima mandat juga. Sekarang publik melihat bahwa dana donasi ini bagaimana sih peruntukannya untuk Agus. Untuk itulah kita mencoba untuk mengundang Agus dan kuasa hukumnya untuk bersama-sama. Ini loh, kita selesaikan permasalahan ini. Jangan berlarut-larut. Ayo,
kan begitu. Kalau misalnya mau lari ke hukum segala macam, ke proses hukum mau pidana maupun perdata segala macam, itu urusan nanti. Tapi urusan ini sekarang bagaimana dana donasi ini bisa digunakan oleh Agus. Itu poinnya kan. Itulah makanya kami berharap agar supaya Mas Agus dan juga kuasa hukumnya untuk dapat hadir juga melalui undangan yang sudah kami sampaikan. Marilah kita berbicara, kita menyelesaikan bagaimana dana donasi ini agar dapat cepat digunakan oleh Mas Agus guna biaya pengobatan. Buat saya dari awal adalah bagaimana pengobatannya Agus itu diutamakan, karena dari niat yang baik yang dimulai oleh Novi, niat baiknya, lalu kan donasi juga ingin kesembuhannya Agus, kemudian para netizen juga berdoa untuk Agus, dan Agus membutuhkan. Di sini kita saling menurunkan ego setengah. Artinya kalau pihak Novi menurunkan setengah, kami menurunkan setengah, pasti pihak antara Novi dengan Agus ini ada titik ketemu. Jadi jangan sampai kedua belah pihak ini ada di belakangnya yang saling mengompor-ngompori untuk terjadinya pertemuan ini tertunda-tunda, akhirnya tidak ada kesepakatan. Boleh saya tegaskan ya lebih lanjut, dalam nanti mungkin silakan nanti rekan-rekan wartawan untuk dapat bisa hadir ya, sehingga nanti bisa kalian bisa mengetahui ya bagaimana dana donasi itu digunakan. Itulah nanti akan menjadi satu diskusi antara kami ya dengan kuasa hukumnya Agus atau dengan Agus sendiri. Nanti akan disampaikan dan akan terbuka. Silakan, kalian bisa langsung mendengar dan melihat. Ini masalah uang 100 juta demi Allah demi Rasulullah saya nggak tahu. Oke. Tapi saya kok heran berita yang tersebar di situ, saya bayar hutang, ada foto saya, Mbak Novi yang ekspos 100 juta buat bayar hutang saya ibu ini. Oke, itu yang saya tahan Ibu ya. Mbak Novi berpikirnya uang 100 juta itu dipakai buat apa? Emang buat bayar rumah. Jadi anaknya yang via itu ngomong sama bukan Mas saya. Giri untuk bayar utang ibunya. Oh, Via-nya ngomong begitu. Iya. Jadi katanya banyak rentenir datang katanya. Oh, nggak ada. Kita nggak ada hubungan rentenir. Ya, kita memang punya utang bang. Saya nggak mungkin dong. Bahasa ini. Biar dulu kasih selesai dulu. Kalau rentenir nggak? Saya dapat itu, nanti saya tunjukin ya, karena kan data orang nggak boleh di-share gitu bang. Ada itu totalnya berapa gitu, udah pelunasan rumah. Nah, Mbak Via itu nelfon Mas Giri yang tadi kita bilang, kita komunikasi itu. Mas Giri nggak cerita karena katanya keluarga sendiri ingin menyampaikan ke saya, tapi ternyata nggak disampaikan. Mas Giri baru datang pas terakhir gitu. Jadi saya nggak tahu sama sekali. Jadi si Via itu cerita ke Mas Giri itu orang kamu kalau ada 98 juta itu yang bayar rumah, dipakai buat bayar rumah. Cuman gitu. saya yang heran itu kok beredarnya 100 juta. Ya intinya nih yang orang menjadi pertanyaan di luar adalah kenapa uang 98 juta ini malah dipakai untuk bayar rumah? Sebenarnya itu salah tanggapan sih gitu. Silakan Gus. Jadi tuh kan dia dari awal ngurusin Agus nih si Wawa kan, tempat tinggal dari mulai mama Agus, ayah Agus tinggal di situ, makan. Agus berpikirlah di situ kan, wah karena ya kalau Agus nih jadi Pak Denny nih dapat uang banyak, rezeki lumayan begitu kan. Saya rasa kembali kepada kode etik ya. Sebagai seorang pengacara, kita patokannya kepada undang-undang advokat, di mana di situ tercantum tentang kode etik advokat, harus menjalankan profesinya dengan niat baik dan kemudian jangan melampaui kewenangannya, gitu kan. Nah, yang kita lihat, kita dipertontonkan bagaimana pengacara Agus menyerang pribadinya Novi. Ya, ini terpisah dari perkara itu sendiri. Sementara pengacara-pengacara Agus yang lain teriak-teriak ini uangnya Agus, tapi yang dilaporkan alih-alih tentang uangnya Agus, tapi malah pencemaran nama baik dan pemerasan. Nah, ketika bicara uangnya Agus pun saya tanya dasar hukumnya apa? Mereka tidak bisa mengatakan tentang dasar hukumnya. Uang ini bukan uang sengketa kok, uang ini masih utuh ada untuk tagline-nya pengobatan mata Agus ketika meminta kepada donatur, dan uang ini diperuntukkan jelas sesuai dengan undang-undang untuk pengobatan mata Agus. Di luar daripada itu artinya penyalahgunaan gitu. Dan ini penyalahgunaan ini setelah dihitung ada 350 juta yang disalahgunakan oleh Agus dan keluarganya. Terus siapa yang mau ganti? Bagaimana nanti yayasan atau Novi bertanggung jawab ketika akuntan publik mau tahu ini kemana larinya uang tersebut, siapa mau ganti? Harus diganti itu, kalau enggak nama yayasannya jelek. Dan ketika nama yayasannya jelek karena penyalahgunaan uang ini, orang-orang yang mengantri untuk dibantu nasibnya bagaimana? Karena gitu. Dan mereka cerita ini uang itu disengketakan, bahwa itu uang Agus. Kalau memang uang itu disengketakan oleh Agus, coba upaya hukum dong. Misalnya gugat ke pengadilan, ya kan? Ada gugat perbuatan melawan hukum bahwa itu uang Agus, buktikan secara hukum. Jangan teriak-teriak di media, tapi yang dilaporkannya lain. Hari ini kedelai, besok tempe. Gimana ceritanya itu? Nggak nyambung, jaka sembung.
Belakangan ini muncul kabar Pratiwi Novianti alias Tenovi melaporkan Agus Salim ke polisi. Ketika dikonferensi ke salah satu pengacara niat tersebut sedang digodok. Salah seorang pengacara Novi, Herwanto, mengakui pihaknya sudah ada niat besar untuk melaporkan Agus Salim ke polisi. Dan kini ia tengah berunding ke Novi. Saya sempat jawab ini, rencana membuat laporan sedangkan kami mempertimbangkan. Walaupun pesan dari masyarakat untuk melaporkan lawan-lawan kami sudah disampaikan, baik Agus maupun pengacara, terkait kami mau melakukan atau tidak, kami tengah mempertimbangkan untung ruginya, kata Herwanto mengutip dari salah satu YouTube ternama. Herwanto sendiri sudah meminta waktu kepada Tenovi untuk membicarakan masalah ini. Namun sayangnya, Novi sendiri saat ini tengah berada di luar kota untuk keperluan yang lain. Saya dan tim minta waktu kepada Novi, segera meeting untuk memastikan agar kita bisa mengembalikan langkah-langkah hukum apa saja. Siapa dilaporkan dan kapan dilaporkan, ujar Herwanto. Untuk melaporkan Agus, Novi dan pengacara masih menimbang-nimbang. Namun, Hermanto memastikan ia akan melaporkan salah satu pengacara Agus, Raden Daden Mariani alias Erdelo. Seperti diketahui, Erdelo sempat menuduh Novi memakai narkoba. Ia bahkan sempat sesumber bakal memajarkan Novi dan siap berhenti jadi pengacara bila ucapannya terbukti. Tak cuman itu, Erdelo kemudian menuduh Novi punya sindikat penggelapan mobil. Meski tuduhan tersebut berhasil dipatahkan Novi. Kemarin kami sempat kontak tim ke Novi untuk segera kami meeting dan memastikan perkara yang diambil. Tapi ditanya mau melaporkan balik atau enggak, kami dikirim video Tenovi yang live. Dia menyatakan, Erdelo, kamu tinggal tunggu saja. Dia akan melakukan tindakan hukum untuk Erdelo. Akan diadakan tindakan hukum. Tapi untuk Agus masih dipertimbangkan. Imbau Hermanto. Bagaimana menurut Anda?